Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi pengisian jabatan camat di Provinsi Maluku tahun 2021 pada Selasa 2 November 2021 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Domingus M. Kaya yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Subdit Kecamatan, perwakilan BKD Provinsi Maluku, Kepala BPSDM, pejabat pemerintah Kabupaten Kota, seperti Asisten Kepala BPSDM, Kepala BKD, Kabak Pemerintah, perwakilan camat dan unsur terkait lainnya. Kaya saat diwawancarai seusai rapat menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penting karena ada pertimbangan pengaturan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan termasuk peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang mana mengisyaratkan tentang persyaratan dan tata cara pengisian jabatan camat. Ia menambahkan hal itu menjadi penting karena camat mempunyai tugas yang berbeda dengan jabatan struktural lainnya karena mempunyai tugas fungsional untuk menggerakkan pelayanan publik serta memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan dan berkoordinasi selalu dengan kepala desa maupun raja-raja. Karo pemerintah dan otonomi daerah ini juga menyampaikan bahwa posisi camat harus diisi oleh orang yang memiliki latar belakang ilmu pemerintahan maupun pernah mengambil pendidikan khusus maupun BIMTEK sehingga mendapat sertifikasi pendidikan kepamong prajaan. Ia menyampaikan oleh karena itu rapat koordinasi ini dilakukan mengingat cukup banyak camat pada kabupaten kota yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi pengisian jabatan camat yang adalah salah satu program kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kegiatan ini menjadi penting bagi kita karena ada pertimbangan-pertimbangan pengaturan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan termasuk PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang mengisyaratkan tentang persyaratan ataupun mekanisme tata cara pengisian jabatan camat. Kenapa itu menjadi penting? Karena posisi camat ini sebagai sebuah perangkat pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota, mereka punya peran yang sedikit berbeda dengan jabatan struktural yang lainnya. Kenapa? Karena selain mereka punya tanggung jawab dalam jabatan struktural, mereka juga harus punya tugas-tugas fungsional, yaitu membina dan menggerakkan pelayanan masyarakat, pelayanan publik, sehingga mereka punya tanggung jawab juga bagaimana mengkoordinasikan kepala-kepala desa, atau kalau istilahnya di kita di Maluku, bapak-bapak raja atau ibu-ibu raja. Nah, ini yang tidak ada pada jabatan struktural lainnya. Karena itu, salah satu persyaratan yang penting yang dalam pengisian jabatan camat itu adalah memiliki latar belakang ilmu dan pendidikan yang bersifat ilmu pemerintahan, ataupun kalau tidak punya latar belakang ilmu pemerintahan, maka mereka diwajibkan mengambil semacam pendidikan khusus atau BIMTEK sehingga mendapat sebuah sertifikasi kepamong prajaan, pendidikan kepamong prajaan. Nah, itu ada di penyelenggaraannya di Institut Pendidikan Dalam Negeri IPDN. Nah, itu yang menjadi kekhususan. Nah, kalau berkaca kepada data-data yang ada sekarang ini di kabupaten kota, rata-rata cukup banyak juga yang camat-camat yang pertama tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan, tapi juga yang kedua belum mengikuti pendidikan khusus untuk profesi mendapat sertifikat kepamong prajaan itu. Nah, ini yang kami dorong, kami memanggil para pejabat dari kabupaten kota, mulai dari asisten, kepala BKD, karena BKD menjadi penting, kemudian kepala BPSDM untuk pelatihan mereka, kabak pemerintahan sebagai koordinator, dan ada beberapa camat terpilih yang bisa kami panggil supaya mereka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing mereka bagaimana mereka melakukan tugas-tugas pengisi di dalam jabatan mereka sebagai camat.
Mungkin itu hal yang penting yang kita ingin raih di dalam pelaksanaan rapat koordinasi pengisian jabatan camat di hari ini.